Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Candika Dewi, NIM 210231153, Prodi Pendidikan Serta Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni. Di mata kuliah pengantar kewirausahaan kali ini, saya sudah merangkum beberapa materi yang saya dengarkan dari video Bapak Hanif Al-Qadri. Di sini saya sudah meringkas dan saya akan menyampaikan secara singkat apa saja materi-materinya. Yang pertama di sini mode pengembangan kewirausahaan. Seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu kewirausahaan, bagaimana cara kita menjadi seorang wirausaha dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari usaha. Jadi usaha adalah suatu kegiatan atau yang biasanya dilakukan seseorang yang mempunyai tujuan tertentu, terutama dalam konteks ekonomi dan bisnis. Biasanya atau secara umum usaha itu diartikan sebagai upaya seseorang atau sekelompok orang dalam menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan dan mendapatkan keuntungan. Nah, jadi usaha itu adalah seseorang yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Pasti dalam usaha seseorang itu biasanya memang memiliki tujuan tertentu. Mustahil jika seseorang yang sedang memiliki usaha atau ingin membangun sebuah usaha tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas. Nah, di sini ada beberapa faktor yang membuat seseorang menjadi seorang wirausahawan. Yang pertama ada faktor keluarga. Nah, biasanya faktor keluarga ini adalah kita atau seseorang yang sudah mempunyai usaha dan sudah terlahir dari keluarga yang memiliki sebuah usaha. Jadi, secara otomatis kita mempunyai naluri atau sebuah genetik sehingga kita mempunyai mental untuk menjadi seorang wirausahawan. Jadi kita sudah cenderung memudahkan kita untuk menjadi seorang wirausahawan karena itu faktornya dari keluarga. Karena dari kecil kita sudah pastinya tidak asing mendengar hal-hal yang berbau dengan hal-hal seperti itu dari orang tua atau orang terdekat kita. Yang kedua ada sengaja terjun dalam hal kewirausahaan tersebut. Nah, jadi biasanya memang seseorang itu emang ada yang sengaja terjun ke dalam hal-hal atau usaha-usaha tertentu. Memang mereka berani mencoba hal tersebut untuk tetap berusaha, tetap menjalankan untuk menjalankan usaha-usaha yang ingin dicapainya. Jadi mereka tetap akan belajar dan terus mencoba serta berusaha dan mencari tahu bagaimana sih menjadi seorang wirausahawan itu. Jadi mereka memang sengaja terjun untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, yang ketiga ada iseng. Nah, biasanya memang ada betul adanya orang yang benar-benar iseng berhadiah. Bagaimana mereka tidak sengaja melakukan hal tersebut ternyata menguntungkan sehingga ia melanjutkan ke jenjang-jenjang berikutnya, dan disitulah mereka berpikir bahwa hal tersebut menguntungkan dirinya sendiri. Jadi mereka memang awalnya iseng kemudian menjadi sebuah hal yang menguntungkan untuk dirinya sendiri. Yang keempat ada coba-coba. Coba-coba itu seperti sama halnya seperti iseng. Kayak ya aku mau coba dulu daripada tidak, mendingan kita mencoba-coba dulu. Nah, yang kelima itu ada terpaksa. Jadi hal atau seseorang, faktor yang membuat seseorang itu menjadi seorang wirausaha itu adalah terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena ya mau tidak mau seseorang itu harus melakukan sebuah usaha tersebut karena banyak sekali hal yang membuat ia terpaksa, terutama karena tekanan ekonomi, karena adrenalinnya. Karena kita
karena kita ada tekanan ekonomi, maka adrenalin kita itu bertambah. Bagaimana ya kita berpikir keras, bagaimana kita menciptakan kewirausahaan tersebut, bagaimana kita menjadi seorang wirausaha. Kita akan berusaha bagaimana menjadi seorang wirausaha tersebut. Jadi memang terpaksa mau tidak mau seseorang tersebut harus menjadi, atau seseorang harus menjadi seorang wirausahawan. Beberapa faktor yang membuat seseorang menjadi seorang wirausahawan itu ada beberapa juga cara untuk memulai sebuah usaha. Yang pertama itu mendirikan usaha baru. Ya, benar. Seperti yang kita tahu bahwa mendirikan sebuah usaha baru itu benar sangat sulit, karena kita harus mendirikan dari nol. Kita harus benar-benar merintis bagaimana cara kita memulai usaha tersebut dan mengembangkan usaha tersebut. Dan semua hal yang didirikan dari awal itu memang harus difikirkan secara matang. Bagaimana desainnya, bagaimana hal-hal yang penting dalam kewirausahaan, dalam sebuah usaha itu memang harus difikirkan. Di situ kreativitas kita, inovasi kita akan diperlukan. Bagaimana skill-skill kita di situ akan diperlukan dalam mendirikan sebuah usaha baru. Nah, yang kedua ada membeli sebuah perusahaan. Jadi, jika kita sudah cukup modal dalam hal-hal tersebut, kita akan bisa membeli sebuah perusahaan yang sudah ada. Jadi, biasanya hal ini lebih mudah karena sudah berkembang, sudah mendapatkan nama, sudah mendapatkan hal-hal yang bagus. Kita hanya tinggal menjalankan saja. Kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang harusnya kita pikirkan, seperti kita tidak perlu memikirkan karyawan-karyawannya, kita tidak perlu memikirkan apa yang harus kita buat, karena memang sudah ready semuanya, sudah ada dalam perusahaan tersebut. Kita tinggal menjalankan saja. Disitulah bagaimana kita harus membeli sebuah perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga yang sedang ramai di kalangan zaman now sekarang yang kita tahu adalah franchise. Franchise ini adalah sebuah manajemen atau perusahaan induk yang memiliki banyak sekali cabang. Kita bisa memiliki hal tersebut dengan cara ya kita membeli sebuah perusahaan itu atau manajemen itu. Kita tinggal menjalankan saja. Di situ kita sudah memiliki segala hal, kayak kita sudah tidak perlu memikirkan hal-hal yang lain, kita tinggal menjalankan perusahaan atau menjalankan usaha tersebut. Ya, beberapa contoh perusahaan besar yang franchise-nya banyak itu seperti makanan dan minuman. Ya, seperti kita tahu seperti McDonald, KFC, seperti itu banyak sekali yang bisa kita jadikan usaha. Itulah beberapa cara untuk memulai sebuah usaha. Nah, di samping beberapa cara untuk memulai sebuah usaha, di sini ada tahap-tahap yang memang penting juga dalam sebuah usaha. Ada beberapa hal yang penting. Yang pertama itu ada minat dan bakat. Yang kedua ada modal. Yang ketiga ada waktu. Yang keempat ada pengalaman. Nah, minat dan bakat, memang kita harus mementingkan hal itu. Itu memang tahap yang sangat penting, karena skill atau passion itu memang harus ada di dalam diri kita sendiri. Karena kalau jika tidak ada minat dan bakat, itu tidak akan berjalan sesuai dengan kemauan kita. Percuma saja kita mempunyai minat tetapi tidak mempunyai bakat, atau sebaliknya kita mempunyai bakat tetapi tidak mempunyai minat, sama saja. Jadi kita harus mempunyai minat dan bakat tersebut. Kita harus enjoy dalam menjalankan atau memulai sebuah usaha tersebut. Yang kedua ada modal. Di sini modal itu ada beberapa jenisnya yang akan saya bahas nantinya, dan di sini modal itu bisa saja kita dari modal sendiri atau kerjasama dari orang lain. Yang ketiga ada waktu. Kita tidak bisa meluangkan waktu kita untuk berusaha itu, berwirausaha itu setengah-setengah. Kita harus
meluangkan waktu kita, memang harus memfokuskan diri kita untuk melakukan wirausaha tersebut. Kita harus melakukan hal-hal, kita harus meluangkan waktu untuk memulai sebuah usaha tersebut atau menjalankan sebuah usaha tersebut. Nah, yang keempat ada pengalaman. Pengalaman juga tidak kalah penting dalam hal ini, karena kita harus mempunyai sebuah pengalaman untuk menjalankan usaha yang lebih baik lagi. Memang kita bisa saja memulai usaha dari nol tanpa pengalaman, tetapi jika kita sudah memulai atau kita sudah mempunyai sebuah pengalaman, kita akan lebih mudah dalam menjalankan hal-hal atau menjalankan usaha-usaha tersebut. Nah, di samping itu pasti ada kegagalan seorang dalam menjalankan sebuah usaha tersebut. Yang pertama ada data atau info yang tidak lengkap. Jadi kegagalan seseorang itu dalam menjalankan hal itu adalah ia tidak merangkup atau mencari data atau info yang tidak lengkap. Jadi data yang kita cari itu memang harus valid, tidak boleh setengah-setengah. Kita harus mengumpulkan hal yang valid dan jelas. Yang kedua, salah perhitungan. Salah perhitungan dalam hal apapun, terutama dalam hal yang hal-hal yang kecocokan kita terhadap hal tersebut. Kita harus bisa memperhitungkan bagaimana ke depannya, bagaimana hal ini jika hal ini dilaksanakan di sini. Sebagai contoh, kita berwirausaha di Jawa, kita menjalankan usaha di Pulau Jawa. Nah, orang-orang Jawa itu identik dengan misalnya kita berwirausaha atau menjalankan usaha itu di bidang makanan. Nah, di daerah Jawa makanan itu identik dengan dengan makanan yang manis-manis. Tetapi jika kita bawa ke Sumatera, wah, sangat tidak cocok, karena orang Sumatera identik dengan hal-hal yang pedas, asin, dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa memperhitungkan hal tersebut. Jika kita salah perhitungan, ya kita akan gagal dalam hal itu. Kita sangat tidak cocok. Memang ada orang oknum yang bisa makan makanan Jawa, tapi tidak semua orang bisa. Makanya usaha kita tidak akan berkembang dalam hal itu. Yang ketiga adalah pelaksanaan yang salah. Pelaksanaan yang salah itu adalah pelaksanaan yang tidak tepat dan kondisi lingkungan yang tidak tepat. Jadi hampir sama dengan salah perhitungan tadi. Mereka biasanya tidak memperhitungkan atau tidak memikirkan hal tersebut dalam kondisi lingkungan. Nah, di sini saya sudah menjelaskan beberapa hal yang penting dari tahap-tahap, cara, faktor, dan kegagalan seseorang dalam berwirausaha. Saya juga akan membahas tentang pengembangan kewirausahaan. Yang pertama itu ada modal. Modal itu tidak hanya materi, tapi materi adalah syarat atau salah satu syarat untuk memulai sebuah usaha tersebut. Jadi memang benar, materi adalah syarat utama untuk memulai sebuah usaha tersebut, atau modal utama lah untuk memulai sebuah usaha tersebut. Nah, yang kedua itu ada keahlian dan skill. Selain kita harus mempunyai modal materi, kita juga harus mempunyai keahlian atau skill dalam hal tersebut. Kita harus mempunyai sebuah keahlian dalam mengembangkan sebuah kewirausahaan tersebut, atau keahlian dalam memulai kewirausahaan tersebut. Nah, modal usaha itu juga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ada modal investasi dan modal kerja. Modal investasi itu biasanya dalam jangka akan berbalik, atau keuntungannya akan berbalik dalam jangka yang lama. Kebalikan dengan modal kerja, itu biasanya lebih singkat atau lebih cepat berbaliknya daripada modal investasi. Nah, ada juga sumber dari usaha-usaha tersebut, modal-modal tersebut itu modal sendiri dan modal asing. Nah, modal sendiri ini yang dimaksud adalah ya kita harus memulai semua usaha itu dari diri kita sendiri. Mau kita meminjam atau kita mau dari mana, terserah,
tapi itu modal berasal dari diri kita sendiri. Jadi itulah yang disebut dengan modal sendiri. Jadi itu adalah sumber usaha yang memang modalnya dari kita sendiri. Kita akan menjalankan usaha tersebut sendiri, kita akan mencari modalnya sendiri. Yang kedua, itu modal asing atau modal yang memang kita dari luar, tidak dari sendiri-sendiri. Dari misalnya dari perusahaan atau dari manajemen yang memang menginvestasi kepada kita sendiri, yang sudah percaya kepada kita untuk menjalankan sebuah usaha tersebut. Nah, untuk memperoleh modal-modal usaha pun kita juga harus memperhatikan hal-hal tersebut. Yang pertama ada tujuan, ada masa atau waktu, yang kedua ada biaya yang dikeluarkan, dan ada estimasi keuntungan. Jadi tujuan-tujuan tersebut itu harus diperhatikan karena memang kita harus tahu bagaimana tujuan kita, bagaimana masa dan waktu kita, dan biaya yang dikeluarkan atau estimasi keuntungan yang akan kita dapat. Jika kita sudah mempertimbangkan hal tersebut, maka kita akan tahu bagaimana tujuan kita akan berlangsung, biaya kita yang akan dikeluarkan, masa dan waktu yang akan dikeluarkan, dan estimasi keuntungan yang akan dikeluarkan. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salah dan kata itu berasal dari saya, dan kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Vina Candika Dewi, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.